Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syair Askarita dengan NIM 22060309 dari kelas A4 WSD 2022. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem pendidikan kurikulum di negara Selandia Baru. Selandia Baru terletak di barat daya Samudra Pasifik. Negara kepulauan ini terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Utara atau North Island dan Pulau Selatan atau South Island, serta beberapa pulau kecil lainnya. Selain itu juga, Selandia Baru memiliki lambang negara dan bendera negara. Ibu kota dari Selandia Baru yaitu Wellington. Bentuk pemerintahannya yaitu monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Dan mata uangnya yaitu dolar Selandia Baru. Sekolah dasar di Selandia Baru dimulai dari umur 5 tahun. Setiap tahun akademik dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Lamanya pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru sekitar 13 tahun. Untuk tingkat primary school sampai dengan usia 8 tahun, yang kemudian dilanjutkan ke secondary school hingga selesai akan mendapatkan kualifikasi NCAA atau National Certificate Education Achievement yang diakui di seluruh Selandia Baru. Pendidikan menengah di Selandia Baru berbeda dengan di Indonesia. Khususnya vokasional untuk di Selandia Baru ditempuh selama 5 tahun. Sedangkan kalau di Indonesia itu sekitar 3-4 tahun, yaitu mulai year 9 atau umur 13 tahun, year 10 atau umur 14 tahun disebut junior school, dan year 11 atau 15 tahun, year 12 atau 16 tahun, dan year 13 atau 17 tahun disebut senior vokasional. Pendidikan dasar dan menengah di Selandia Baru berlangsung dari tahun 1 sampai dengan tahun 13 yang dibagi ke dalam 8 level kurikulum, meliputi tahun 1 dan 2 disebut level 1, tahun 2 sampai 5 disebut level 2, tahun 4 sampai 7 level 3, tahun 6 sampai 10 level 4, tahun 8 sampai 12 level 5, tahun 9 sampai 12 level 6, tahun 11 sampai 13 level 7, dan tahun 13 yaitu level 8. Dan yang terakhir ada pendidikan kejuruan di Selandia Baru pada tahun 2013 diterbitkan jalur pendidikan kejuruan atau vokasi. Jalur pendidikan vokasi Selandia Baru dibagi ke dalam 6 sektor prioritas, yaitu pertama, sektor layanan sosial dan masyarakat, yang kedua, sektor manufaktur dan teknologi, yang ketiga, sektor konstruksi dan infrastruktur, yang keempat, sektor industri kreatif, yang kelima, sektor industri utama, dan yang keenam, sektor industri layanan. Selandia Baru memiliki kurikulum nasional dengan mata pelajaran seperti bahasa Inggris, seni, pendidikan kesehatan dan olahraga, bahasa, matematika, statistik, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan teknologi. Selandia Baru juga memiliki sistem pendidikan Inggris yang diakui di dunia. New Zealand Qualification Authority atau NZQA mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menjamin kualitas program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah tersebut. Oleh karena itu, kompetensi kelulusannya tidak ujian nasional atau UN, tapi penilaian lebih dilakukan secara formatif. Selain itu, outdoor education juga menjadi salah satu titik fokus pada kurikulum yang berlaku di New Zealand. Kelebihan dalam bidang pendidikan di Selandia Baru yaitu fokus pada pengembangan diri. Pendidikan di Selandia Baru sangat menekankan pada pengembangan diri siswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Lalu yang kedua adalah kualitas pendidikannya yang tinggi. Universitas-universitas di Selandia Baru diakui secara internasional dan menawarkan
program studi yang berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga, yaitu keterampilannya praktis. Selain teori, siswa juga diajarkan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Lalu ada kekurangan dalam bidang pendidikan di Selandia Baru, yaitu pertama, biaya pendidikan yang tinggi. Biaya pendidikan di Selandia Baru, terutama untuk pendidikan tinggi, bisa cukup mahal, terutama bagi siswa internasional. Lalu yang kedua yaitu kurangnya fokus pada mata pelajaran tertentu. Beberapa orang berpendapat bahwa pendidikan di Selandia Baru kurang menekankan pada mata pelajaran seperti matematika dan sains pada tingkat dasar. Lalu kekurangan yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang santai. Beberapa orang juga menganggap sistem pendidikan di Selandia Baru terlalu santai dan kurang menantang bagi siswa berprestasi tinggi. Anggaran pendidikan di Selandia Baru untuk tahun 2023 sampai 2024 adalah di bawah 21,5 miliar dolar. Anggaran ini terdiri dari dana operasional sebesar 3,6 miliar dolar dan modal sebesar 1,3 miliar dolar. Kementerian Pendidikan Selandia Baru sedang merancang kurikulum untuk ketiga bidang pembelajaran matematika, bahasa Inggris, dan tema Talaho. Rancangan kurikulum ini mencakup tujuan kurikulum, visi untuk kaum muda, dan unsur-unsur kurikulum 2007. Kementerian Pendidikan Selandia Baru juga beralih dari kurikulum berbasis hasil ke kurikulum yang berfokus pada perkembangan. Gaji guru di Selandia Baru bervariasi tergantung pada tingkat pengajaran dan pengalaman. Pada guru sekolah dasar, mendapatkan gaji antara 48.000 sampai 52.000 dolar New Zealand per tahun. Lalu untuk guru sekolah menengah digaji sekitar 52.000 sampai 57.000 dolar New Zealand per tahun. Lalu dengan guru dengan pengalaman 5 tahun ke atas yaitu memperoleh penghasilan sekitar 74.000 sampai 98.000 dolar New Zealand per tahun. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.